Kembali di Forum Indonesia, Nasib Badrudin di Taman Parlemen. Pemirsa, sekarang kita mengajak Anda untuk melihat seperti apa sebenarnya peta politik partai politik di DPR terkait dengan pencalonan Badrudin Haiti. Kami punya grafiknya berikut ini. Ini adalah dikelompokkan partai-partai politik mana yang mendukung pencalonan Badrudin Haiti. Ada juga yang menolak surat dari Presiden Jokowi, dan juga kita simak bersama. Kita bicarakan ini bersama-sama ya, Bapak-bapak. Kita simak bersama. Tapi kalau misalnya Bang Nasir sekarang yang sudah pasti berada di gerbong Anda, Bang Nasir, Bang Masinton, siapa saja sih yang sudah firm? Sebenarnya ini tidak ada yang menolak pencalonan Badrudin Haiti. Oh, gitu? Cuman caranya saja, cara menyikapinya saja agak berbeda-beda. Okay. Yang misalnya teman-teman PDI Perjuangan, PKS, PAN, ya, itu sebenarnya sudah mendukung tadi. Ya, Zulkifli Hasan hari ini mengatakan ya, dukung. Teman-teman Golkar juga sebagian. Jadi memang kami misalnya meminta penjelasan tambahan dari Presiden. Ya, sementara teman-teman misalnya Demokrat, kemudian Nasdem, itu sambil jalan. Presiden, artinya Presiden memperbaiki surat misalnya, lalu kemudian fit and proper ini terus dijalankan. Jadi dua hal itu sebenarnya yang berbeda. Pada prinsipnya kita semua bisa menerima ya pencalonan Badrudin, tapi kan harus ada penjelasan. Nah, karena itu saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bung Rai tadi, bagaimana terkait dengan etika kenegaraan. Nah, itulah yang ingin sebenarnya kita pertanyakan. Nah, kalau kami sebenarnya ingin melihat adalah bukan saja etika kenegaraan, tapi konsistensi seorang presiden terkait dengan pencalonan Kapolri ini itu sendiri gitu loh. Nah, coba lihat ya surat Ketua DPR kepada Presiden Republik Indonesia. Di situ disebutkan menyetujui pemberhentian Jenderal Polisi Dr. Andes Tarman dari jabatan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Jadi kami ingin surat ini nasibnya seperti apa gitu loh. Ini ada grafis, bisa dilihat di layar. Grafisnya bisa ditampilkan di layar tengah, ya, bisa dilihat. Ini adalah sikap fraksi partai politik Demokrat dan P3 menerima surat pengajuan. Ini benar ya, bisa dikonfirmasi ya, Bang Ruhut, masih seperti itu posisinya ya, tidak berubah. Bisa ke grafik sebelumnya, ada 5 partai politik kalau tidak salah, bisa lihat. Dan Bang Ruhut, tapi memang benarkah yang dikatakan Bang Nasir tadi bahwa semuanya sebenarnya, ini dia, apakah posisinya berubah sampai saat ini, Bang Nasir? Ya, masih seperti jujur-jujuran aja, jujur-jujuran aja. Masih seperti itu agak. Boleh berdiri, Bang Nasir. Tapi tadi Bambang Susatyo mengatakan mendukung di pernyataan dalam paket tadi. Mendukung gimana? Mendukung. Oh, itu bukan itu yang terjadi. Ya, seperti saya katakan tadi, kita mendukung, ya, tapi ada jeda, ya. Baik. Sementara teman-teman Nasdem misalnya meminta tanpa jeda, ya, tetap dilakukan tanpa jeda sambil menunggu. Jadi sambil jalan. Kalau kita jeda dulu, setelah kita dengar, baru kita jalan. Baik, Bang Ruhut. Ya, sebelumnya saya ingin mengklirkan apa yang disampaikan Bambang Susatyo, ya, sekretaris fraksi. Ibu Mega dan yang lain nggak ada yang minta supaya mendukung Budi Gunawan. Budi Gunawan itu calon dari Presiden, Bapak Jokowi. Tapi setelah ada permasalahan, kan itu yang jadi masalah. Kan setelah ada permasalahan, mohon kita hormati Pak Jokowi sebagai Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi bukan hanya kita yang dipilih langsung oleh rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang bawa nama rakyat. Tapi Presiden itu juga langsung dipilih oleh rakyat. Beliau kepingin suasana kondusif. Ya, kita tahu dengan kejadian kemarin ada pro dan kontra. Ini yang jadi masalah. Ya, tapi saya tetap ingin mengatakan 2 periode saya di DPR belum pernah aku lihat PDI Perjuangan dan PKS itu mesra. Tapi sekarang mesra. Ini kan prestasi Pak Gunawan. Silakan. Ya, jadi kalau secara personal kita nggak ada masalah sama Pak Badrudin Haiti. Yang kita ini kan kita minta kejelasan dari Pak Presiden, dan bukan dengan PKS saja, mesra dengan Demokrat. Jadi etika kenegarawanan yang diminta ini seorang Jokowi kan? Iya, kita minta umpama kami begini. Jadi kami sudah masalahnya dengan ini kan persoalan Presiden ya, atau bagaimana? Ketatanegaraan kita. Dalam bernegara ini kan ada dalam ketatanegaraan itu yang kita mengacu pada konstitusi dan perundang-undangan, itu yang menjadi landasan ini kita. Jangan sampai
konstitusi dan perundang-undangan sebagai dasar ketatanegaraan kita ditundukkan oleh opini-opini. Opini di masyarakat itu kan bisa pro, bisa kontra. Jangan salah juga dalam konteks Pak Budi Gunawan kemarin, ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Kalau keputusan diambil berdasarkan opini pro kontra tadi, ini akan anarki. Itu yang ada. Nah, maka itu yang kita Anda lihat. urus pada konstitusi dan perundang-undangan. Nah, dalam konteks ini DPR sebagai representasi perwakilan rakyat tadi secara konstitusional sudah memberikan persetujuannya terhadap calon yang diajukan oleh Presiden, calon Kapolri. Ya. Nah, sekarang muncul nama baru. Nah, di situ yang kita tanyakan. Baik, Bang Edi. Ya Mbak Den, Oh, ini iya, dia. iya. Saya ingin mengatakan begini. Tadi kan ada apa? Grafik, ya. Grafik. Ada Yang ya kelompok-kelompok. Saya ingin meluruskan 10 fraksi semua setuju. Oke. Pak BH, Oke. Burhanuddin Haiti, semua setuju. Semua setuju? Setuju. Betul itu. Betul. Jadi Nah, itu pertama. Pak ya. Oke. Apalagi kembali ke negarawanan daripada Pak Budi Gunawan. Beliau juga setuju. Oke. Kenapa? Karena beliau sekarang bekerja bagaimana nanti fit and proper test, ya Pak BH berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin katakan begini. Grafik tadi ini, Ya. paling pun nanti yang masih hot kaitan dengan etika. Ini kadang-kadang saya kalau ngomong etika saya suka pening aku tante. Kenapa pening? Kalau bicara etika, bicara dasar hukum, nggak ada tuh di DPR. Merah putih Indonesia hebat. Terus? Manakala kita terpilih, kita membawa nama rakyat, kita sudah menjadi wakil rakyat. Oke. Tidak ada lagi kubu-kubuan. Itu etika juga. Anda Jadi nggak mau gini usah. karena menjadi partai penyeimbang. Ya, kita maunya semua betul-betul kita wakil rakyat lah. Kita ingin semua damailah di bumi. Ada persoalan besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Jangan kayak sekarang kita besar-besarkan. Sudahlah, jangan recokkan Pak Jokowi pemerintah, DPR kerja sebagai legislatif, pemerintah bekerja sebagai eksekutif. Udah itu Mahkamah Agung dan lain sebagainya sebagai yudikatif. Tapi saya ingin menyampaikan tadi betul apa yang dikatakan Sili saya. Ya, ini benar sekali pengamat. Maunya semua pengamat sedemikian. Ini hak prerogatif Bapak Presiden. Iya, baik. Beda. Kami punya hak. Mungkin perlu juga rakyat tahu. Hak kami itu KPK. Oke. Itu hak kami. 55 komisioner dari kami, KY dari kami, HAM dari kami. Tapi ada juga Mahkamah Agung, ada yang dari pemerintah, Baik. ada yang dari kami, MK, ada dari pemerintah, Baik, ada dari kita apa. jeda dulu. Jadi ini biar mengerti. Jadi Baik. terima kasih. Kita sekarang jeda dulu. Pemirsa, kisruh tentang pencalonan Kapolri ini sekarang sudah ada yang menduga bahwa ini tidak cuma soal administratif belaka, tapi juga ada ego antara legislatif dan eksekutif. Nanti bisa dijawab oleh Bang Edi Hasibuan. Tetap bersama kami di Forum Indonesia.